Selamat pagi semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Aden sebagai moderator, lalu ada Rahma sebagai presenter pertama, lalu ada Arum sebagai presenter kedua, lalu Milha sebagai presenter ketiga. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi akuntansi manajemen bab 3, yaitu perilaku biaya aktivitas. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rahma sebagai presenter pertama. Terima kasih moderator. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Dwi Fadila. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah suatu biaya berubah saat tingkat output berubah. Biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlah totalnya bersifat konstan atau tetap dalam kisaran relevan saat tingkatan output bertambah atau berkurang. Contoh biaya tetap. Biaya sewa gedung bagi pedagang grosir merupakan biaya tetap selama masa sewa. Baik penjualan pedagang grosir tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan, biaya sewa gudang akan tetap sama. Berdasarkan sifat aslinya, ada dua jenis biaya tetap yang banyak dikenal. Satu, biaya tetap diskresi. Biaya tetap diskresi adalah biaya tetap yang dapat diubah atau lebih mudah untuk dihindari berdasarkan kebijakan manajemen. Contoh, biaya iklan merupakan biaya tetap. Kebijakan biaya iklan bergantung pada keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Apakah mau memasang iklan di media cetak, radio, atau video? Biaya tersebut bergantung pada ukuran iklan atau frekuensi tayang suatu iklan, tetapi tidak bergantung pada jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Manajemen dapat dengan mudah memutuskan apakah akan menambah atau mengurangi besarnya uang yang akan dialokasikan untuk iklan. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dapat nilainya totalnya berubah-ubah berbanding lurus dengan perubahan output dalam kisaran relevan. Contoh, kolej komputer memasukkan biaya DVD room drive yang dipasang di setiap komputer. Dalam kasus ini, biaya bahan baku langsung DVD room drive dan ukuran outputnya adalah jumlah komputer yang diproses. Setiap komputer memerlukan satu DVD room drive dengan biaya sebesar $40 per unit. Biaya DVD room drive untuk beberapa tingkatan produksi adalah sebagai berikut. Jika jumlah komputer yang diproduksi 20.000, maka total biaya DVD room drive sebesar $800 dan biaya per unitnya adalah $40. Jika jumlah komputer yang diproduksi 30.000, maka total biaya DVD room drive sebesar $1.200 dan biaya per unitnya $40. Jika jumlah komputer yang diproduksi 40.000, maka total biaya DVD room drive sebesar $1.600 dan biaya per unitnya $40. Jika jumlah komputer yang diproduksi sebanyak 50.000, maka total biaya DVD room drive sebesar $2 juta, biaya per unitnya $40. Saat lebih banyak komputer yang diproduksi, total biaya DVD room drive mengalami kenaikan dan berbanding lurus terhadap jumlah komputer. Saat produksi naik 2 kali lipat dari 20.000 menjadi 40.000 unit, total biaya DVD room drive yang juga meningkat 2 kali lipat dari $800 menjadi $1.600. Perhatikan juga bahwa biaya per unit bahan baku langsung tidak berubah. Biaya campuran dan biaya tetap. Biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki baik komponen biaya tetap maupun biaya variabel. Rumus biaya campuran. Total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Contoh, kolej komputer memiliki 10 orang pegawai perwakilan penjualan. Setiap pegawai menerima gaji sebesar $30.000 per tahun, ditambah dengan komisi sebesar $25 untuk setiap komputer yang terjual. Aktivitasnya adalah penjualan dan ukuran outputnya adalah jumlah komputer yang terjual. Jika jumlah komputer yang terjual sebanyak 50.000 unit, maka total biaya yang berkaitan dengan pegawai perwakilan penjualan adalah sama dengan kurung buka 10 pegawai perwakilan penjualan dikali $30.000 gaji, kurung tutup ditambah $25 komisi penjualan per unit dikali 50.000 unit komputer yang terjual kurung tutup, sama dengan $300.000 ditambah $1.250 sama dengan $1.550.000. Oleh karena itu, biaya pegawai perwakilan penjualan kolej direpresentasikan oleh persamaan berikut. Total biaya sama dengan $300.000 ditambah
kurung buka $25 dikali jumlah komputer yang terjual kurung tutup. Tabel berikut memperlihatkan biaya penjualan untuk tingkatan aktivitas penjualan yang berbeda. Jika biaya penjualan tetap $300, maka biaya penjualan variabel $500, total biaya $800. Jumlah komputer terjual 20.000, biaya penjualan per unitnya $40. Jika biaya penjualan tetap $300.000, biaya penjualan variabel $750, total biaya $1.050.000. Jumlah komputer yang terjual 30.000, biaya penjualan per unitnya $35. Jika biaya penjualan tetap $300.000, biaya penjualan variabel $1.000.000, total biaya $1.300.000. Jumlah komputer terjual 40.000, biaya penjualan per unit $32,50. Jika biaya penjualan tetap $300.000, biaya penjualan variabel $1.250.000, total biaya $1.550.000. Jumlah komputer terjual 50.000, biaya penjualan per unit $31. Biaya tetap ada biaya-biaya yang tingkat berkelanjutan. Biaya bertahap memperlihatkan tingkatan biaya konstan untuk kisaran output tertentu. Kemudian melompat ke tingkat biaya yang lebih tinggi atau bertahap di beberapa titik, di mana biaya ini tetap sama untuk kisaran output yang sama. Contoh, Singerman mengalami kenaikan penjualan yang cukup besar selama libur Natal. Karena permintaan penjualan bersifat temporer, manajemen memutuskan untuk tidak membeli lemari pendingin tambahan yang akan meningkatkan biaya tetap permanen. Sebaliknya, manajemen memilih untuk menyewa sejumlah truk pendingin yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan temporernya. Menyewa truk pendingin hanya saat dibutuhkan merupakan suatu keputusan inovatif yang bertujuan untuk mengelola biaya tetap Singerman ketika biaya tetap meningkat secara temporer selama musim liburan. Metode untuk memisahkan biaya tetap campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. 3 metode dapat digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel yang banyak digunakan adalah 1. Metode High-Low, 2. Metode Scarlett-Grab, 3. Metode Least Square. Setiap metode memerlukan asumsi hubungan biaya linier yang disederhanakan. Rumus: total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah kurung buka tarif variabel dikali jumlah output kurung tutup. Contoh, Departemen Seni dan Grafis State College memutuskan untuk memfasilitasi setiap ruang dosen dengan mesin cetak atau printer warna inkjet komputer yang sudah tersedia. Mesin cetak warna yang memadai memiliki penyusutan bulanan sebesar $250. Departemen tersebut membeli kertas dan lem kardus-kardus yang berisi 10.000 lembar atau 20 rim yang masing-masing berisi 500 lembar seharga $35 per kardus, cartridge $30 dan akan mencetak rata-rata sebanyak 300 halaman. Persamaan biaya cetak adalah total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah kurung buka tarif variabel dikali jumlah halaman kurung tutup. Biaya tetap bulanan sebesar $250, biaya penyusutan mesin cetak. Karena biaya ini tidak berubah mengikuti jumlah halaman yang dicetak. Biaya variabel adalah kertas dan tinta, karena keduanya berubah seiring dengan perubahan dalam jumlah halaman yang dicetak. Biaya kertas per halaman adalah $35 dibagi 10.000 sama dengan $0,0035. Biaya tinta per halaman adalah $30 dibagi 300 sama dengan $0,10. Tarif biaya variabel per halaman adalah $0,0035 ditambah $0,10 sama dengan $0,1035. Persamaan biaya adalah total biaya cetak sama dengan $250 ditambah kurung buka $0,1035 dikali jumlah halaman kurung tutup. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Arum Cahyati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama adalah metode High-Low. Adalah metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan titik rendah dan titik tinggi. Metode High-Low ini juga memiliki keunggulan serta kelemahan.
Adapun keunggulannya yaitu 1. Objektivitas. Artinya, apabila dua orang yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu data akan menghasilkan jawaban yang sama. Yang kedua, gambaran singkat. Yang ketiga, mudah digunakan. Artinya, metode Haiklau ini adalah metode yang sederhana, tidak mahal, dan mudah dikomunikasikan pada pegawai lainnya. Adapun kelemahannya yaitu 1. Adanya outliers. Titik tertinggi dan terendah sering disebut dengan outliers. Kedua, titik tersebut mungkin mewakili hubungan biaya aktivitas yang tidak normal. Persamaan biaya yang dihitung dengan menggunakan titik tertinggi dan terendah tidak akan mewakili apa yang biasanya terjadi. Yang kedua, potensi data yang menyesatkan. Berikut adalah contoh soal metode Haiklau, data biaya penanganan bahan baku dan jumlah pemindahan selama 10 bulan terakhir dari bulan Januari sampai bulan Oktober terakhir oleh Anderson Company. Diminta membuat persamaan biaya untuk penanganan bahan baku berdasarkan metode Haiklau. Jawab. Yang pertama kali kita cari titik tertinggi dan titik terendah. Output tertinggi pada data tersebut yaitu pada bulan Mei, pemindahan bahan baku 500 kali dan total biayanya $7.500. Output terendah pada bulan Januari, pemindahan bahan baku sebesar 100 kali dan total biayanya $2.000. Yang kedua, kita cari biaya variabel dengan rumus biaya titik tertinggi min biaya titik terendah dibagi output titik tertinggi min output titik terendah, sehingga hasilnya $13,75. Yang ketiga, kita cari biaya tetap dengan menggunakan titik tertinggi. Rumusnya yaitu total biaya pada titik tertinggi min tarif biaya variabel kali output pada titik tertinggi, sehingga hasilnya $625. Kita mempunyai persamaan biaya untuk menanganan bahan baku, yaitu $625 ditambah $13,75 dikali jumlah pemindahan. Setelah mengetahui persamaan tersebut, kita dapat menggunakan metode Haiklau untuk menghitung biaya tetap dan tarif biaya variabel dan menyusun formula biaya. Metode Haiklau menyediakan cara tercepat bagi para manajer dalam memperkirakan perilaku biaya. Hanya menggunakan dua titik data, yaitu data tertinggi dan data terendah, serta metode ini relatif mudah dan murah untuk digunakan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu metode Haiklau untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk output yang dianggarkan. Yang ketiga, metode Haiklau untuk menghitung total biaya variabel dan total biaya yang diperkirakan untuk periode waktu yang berbeda dengan periode data. Persamaan biaya dapat membantu seorang manajer dalam memperkirakan total biaya untuk periode waktu yang berbeda. Untuk periode waktu ini biasanya 1 minggu, 1 bulan, 1 triwulan, atau 1 tahun lamanya. Metode yang kedua adalah metode scatter graph. Adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik pada grafik. Kemudian, grafik tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Sumbu Y untuk menggambarkan total biaya dan sumbu X menggambarkan ukuran output. Adapun kelebihan dari metode ini adalah metodenya lebih teliti dari metode titik tertinggi terendah karena semua N atau bulan telah diperhitungkan, memungkinkan kita melihat data secara visual. Kelemahannya yaitu kurang ilmiah karena penarikan garis dapat berbeda antara satu orang dengan orang lain atau oleh orang tertentu. Tetapi waktunya berbeda meskipun menggunakan data kapasitas biaya yang sama, jadi bersifat subjektif. Contoh soal untuk metode yang kedua yaitu data biaya pemeliharaan mesin per bulan tahun 2013. Diminta buat persamaan biaya menggunakan metode scatter graph. Langsung saja kita buat diagram garis.
Yang kedua, kita cari biaya variabel, yaitu menggunakan rumus biaya titik tertinggi min biaya titik terendah per jam mesin tertinggi min jam mesin terendah, sehingga hasilnya sebesar 400. Yang ketiga, kita cari biaya tetap menggunakan titik tertinggi dengan rumus total biaya tertinggi min tarif biaya variabel dikali jam mesin tertinggi, dan dihasilkan 460.000. Sehingga persamaannya adalah total biaya sama dengan 460.000 ditambah 400 dikali jam mesin. Metode yang ketiga yaitu metode kuadrat kecil atau least square, adalah cara statistik untuk menemukan garis regresi yang paling tepat atau the best fitting line melalui sekumpulan titik data. Adapun keunggulan dari metode ini adalah data akan menghasilkan persamaan biaya yang sama. Metode kuadrat kecil ini biasanya digunakan oleh manajer karena dianggap sebagai metode akurat dan menghasilkan kesalahan perkiraan yang kecil. Adapun kelemahannya yaitu kesulitan dalam perhitungan jika dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Milha Alifianita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menggunakan metode regresi untuk menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan menyusun persamaan biaya yang dianggarkan. Metode regresi dapat menghasilkan persamaan biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan metode high-low, tetapi metode regresi juga lebih mahal dan lebih rumit untuk dikerjakan dan dijelaskan kepada manajer lainnya. Jika dibandingkan dengan metode lainnya, di sini saya akan membandingkan dengan 3 metode lainnya, yaitu metode high-low, metode scatter graph, dan metode kuadrat terkecil atau regresi. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tiap-tiap metodenya, dan saya akan menjelaskan pada bagian metode kuadrat terkecil atau regresi, di mana metode regresi ini merupakan suatu metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel dengan menemukan pengepasan terbaik melalui sekumpulan titik data secara statistika, dengan memiliki keunggulan yaitu objektif, dan paket regresi dapat secara mudah dalam menghitung biaya tetap dan tarif biaya variabel. Kelemahannya yaitu prosesnya rumit dan lama jika dilakukan secara manual. Selanjutnya ada penilaian manajerial. Penilaian manajerial sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Daya tariknya penggunaan metode ini terletak pada kesederhanaannya. Sebelum memilih metode penilaian manajerial, manajemen akan melakukan dengan baik untuk memastikan bahwa setiap biaya pada dasarnya merupakan biaya tetap atau biaya variabel, dan bahwa keputusan yang sedang dibuat tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan dalam mengelompokkan biaya tetap atau biaya variabel. Manajemen dapat menentukan biaya campuran dan membaginya menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel dengan memutuskan mana yang bersifat tetap dan mana yang bersifat variabel. Oleh karena itu, manajer dapat menggunakan pengalamannya untuk menentukan bahwa beberapa biaya tertentu merupakan biaya tetap dan sisanya biaya variabel. Dan yang terakhir, manajemen dapat menggunakan pengalamannya dan penilaiannya untuk memperbaiki hasil perkiraannya. Lanjut ke metode regresi. Langkah-langkah metode regresi: yang pertama, memasukkan data pada program Excel. Yang kedua adalah mengoperasikan metode regresi. Jika fitur regresi harus dipasang terlebih dahulu, yaitu dapat dilakukan dengan cara tekan tombol Office, kemudian klik Excel option di bawah menu drop down, kemudian klik Add-ins, kemudian klik tombol Go, kemudian klik kotak untuk tanda centang di samping Analysis Toolpath, kemudian klik OK, kemudian klik Yes untuk memasang. Saat
Begitu analisis data telah ditambahkan, data analisis akan muncul di kelompokan analisis pada data tab. Kemudian yang ketiga, klik pada data analisis dan kemudian pilih regresi. Yang keempat ada memasukkan data variabel X dan variabel Y pada kotak dialog regresi yang muncul. Kemudian yang kelima, menentukan lokasi untuk meletakkan hasil regresi atau output perhitungan regresi. Kemudian klik OK dan output perhitungan regresi akan muncul secara otomatis. Di sini saya akan mengambil contoh. Ada Anderson Company, perusahaan ingin menghitung biaya penanganan bahan baku dari jumlah pemindahan. Berikut data untuk 9 bulan terakhir telah dihimpun. Dari bulan Januari hingga September, terdapat beberapa biaya sebesar sebagai berikut dan pemindahannya sebagai berikut. Setelah mengalami perhitungan metode regresi, maka akan muncul output hasil perhitungan regresi yang seperti di slide. Sekarang kita cermati hasil regresi. Yang pertama, kita cari koefisien biaya tetap dan biaya variabel. Ini dapat dilihat pada kolom intercept dan X variabel 1, di mana kolom sebelahnya menunjukkan angka koefisien. Maka dapat diketahui bahwa biaya tetap atau alfa sebesar 789, sedangkan biaya variabel atau beta sebesar 12,38. Dengan melihat biaya tetap dan biaya variabelnya, maka kita dapat menemukan persamaan biaya penanganan bahan baku atau Y yang dapat dirumuskan dengan Y sama dengan alfa plus beta X. Y sama dengan 789 ditambah 12,38 X. Untuk pemindahan sebanyak 350 kali, perkiraan total biaya penanganan bahan baku adalah dapat dirumuskan masih sama dengan persamaan di atas, yaitu Y sama dengan alfa plus beta X dengan hasil 5.122 sama dengan 789 ditambah 12,38 dikali 350. Dari total biaya 5.122, biaya tetapnya sebesar 789, sedangkan biaya variabelnya sebesar 4.333. Dengan menggunakan perkiraan tersebut sebagai standar, garis scatter graph adalah yang paling mendekati garis kuadrat terkecil. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesesuaian model atau goodness rate. Kesesuaian model menjelaskan kepada kita tentang sebaik apa variabel independen memperkirakan variabel dependen. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai keandalan dari perkiraan persamaan biaya dengan hanya melihat fitur koefisien determinasi atau R kuadrat. Dari contoh sebelumnya, Anderson Company menyatakan bahwa jumlah pemindahan dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada biaya penanganan bahan baku, di mana pada output perhitungan regresi di slide sebelumnya menunjukkan hasil koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 85%. Artinya, 85% dari variabel dalam biaya penanganan bahan baku mampu dijelaskan oleh jumlah pemindahan dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dan yang terakhir ada persamaan penting. Secara keseluruhan dari materi ini dapat disimpulkan beberapa persamaan penting, diantaranya dapat dilihat di slide ya. Merupakan perhitungan total biaya. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perilaku biaya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua dan kami mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan selama presentasi. Sekian dari kami, terima kasih.